Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 6 saham besar diskon paling banyak. Mendekati harga terendah saat krisis tahun 2020. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kata diskon punya banyak sudut pandang di pasar modal. Saham bisa dikatakan diskon jika berada di bawah valuasi wajar. Bisa juga dikatakan diskon jika sudah turun sangat banyak dari harga tertingginya. Selain itu, bisa juga dikatakan diskon jika memiliki valuasi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Intinya, untuk menentukan diskon tidaknya saham, dibutuhkan satu indikator untuk mengukurnya. Nah, di video ini, Mimin mau sharing beberapa saham di indeks Kompas 100 yang mungkin bisa dikatakan diskon. Diskon yang dimaksudkan di sini adalah harga saham ini mendekati harga terendah 5 tahun terakhirnya. Tak tanggung-tanggung, bahkan ada saham yang sudah turun hingga 72% dari harga tertinggi. Jadi, dua indikator yang digunakan adalah turun mendekati harga terendah 5 tahun terakhir dan turun sangat besar dari harga tertinggi 5 tahun terakhir. Semoga kamu mendapat referensi baru setelah nonton video ini ya. Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Disclaimer on tetap berlaku ya. Sekarang kita masuk saja ke pembahasannya. Saham pertama GGRM. Saat video ini dibuat, saham ini berada di angka 30.550, sedangkan harga terendahnya dalam 5 tahun terakhir sekitar 29.850. Artinya selisih harga saat ini dengan harga terendahnya adalah 2,29%. Dulunya saham GGRM pernah berada di angka 100.975. Itu berarti sudah terjadi penurunan sekitar 69,74% dari harga tertingginya. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. IPS perusahaan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan juga masih membagi dividen dengan yield 8,51%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini dihargai dengan PER 13,65 kali dan PBV 0,97 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan mempunyai NPM 3,68%, ROE 7,12% dengan DER 46,68%. Saham kedua WSKT. Saat video dibuat, saham ini berada di angka 510, sedangkan harga terendahnya dalam 5 tahun terakhir sekitar Rp494. Artinya, selisih harga saat ini dengan harga terendahnya adalah 3,14%. Dulunya saham WSKT pernah berada di angka 1.664. Itu berarti sudah terjadi penurunan sekitar 69,35% dari harga tertingginya. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. IPS perusahaan ini mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk dividen, perusahaan ini tidak membagi dividen. Sedangkan untuk valuasi, saham ini dihargai dengan PER minus 6,32 kali dan PBV 0,69 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya NPM sebanyak minus 8,97%, ROE minus 10,89%, dan DER 875%. Saham ketiga LPKR. Saat video ini dibuat, saham ini berada di angka 121, sedangkan harga terendahnya dalam 5 tahun terakhir sekitar 113. Artinya, selisih harga saat ini dengan harga terendahnya hanya 6,61%. Dulunya saham LPKR pernah berada di angka 433. Itu berarti sudah terjadi penurunan sekitar 72,06% dari harga tertingginya. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangan perusahaan ini. IPS perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk dividen, perusahaan ini tidak membagi dividen. Untuk valuasi, saham ini dihargai dengan PER minus 3,78 kali dan PBV 0,47 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan ini punya NPM minus 17,14%, ROE minus 12,44%, dengan DER 163,16%. Saham keempat SMGR. Saat video ini dibuat, saham ini berada di angka 6.550, sedangkan untuk harga terendahnya dalam 5 tahun terakhir sekitar 5.475. Artinya selisih harga saat ini dengan harga terendahnya hanya 16,41%. Dulunya saham SMGR pernah berada di angka 14.450. Itu berarti sudah terjadi penurunan sekitar 54,67% dari harga tertingginya.
Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. EPS perusahaan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan juga masih membagi dividen dengan yield 2,66%. Untuk valuasi, saham ini dihargai dengan PER 19,08 kali dan PBV 1,07 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya NPM 5,78%, ROE 5,59% dengan DER 101,57%. Saham kelima ECBP. Saat video ini dibuat, saham ini berada di angka 8.325, sedangkan harga terendahnya dalam 5 tahun terakhir sekitar 7.050. Artinya selisih harga saat ini dengan harga terendahnya hanya 15,32%. Dulunya saham ICBP pernah berada di angka 12.550. Itu berarti sudah terjadi penurunan sekitar 33,67% dari harga tertingginya. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. EPS perusahaan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan juga membagi dividen dengan yield 2,58%. Sedangkan untuk valuasi, saham ini dihargai dengan PER 15,20 kali dan PBV 2,87 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya NPM 11,25%, ROE 18,86% dan DER 186,95%. Saham keenam INTP. Saat video dibuat, saham ini berada di angka 10.550. Sedangkan harga terendahnya dalam 5 tahun terakhir sekitar 8.650. Artinya selisih harga saat ini dengan harga terendahnya hanya 18,01%. Dulunya saham INTP pernah berada di angka 23.950. Itu berarti sudah terjadi penurunan sekitar 55,95% dari harga tertingginya. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. EPS perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan juga masih membagi dividen dengan yield 6,87%. Untuk valuasi, saham ini dihargai dengan PER 53,19 kali dan PBV 1,89 kali. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya NPM 5,13%, ROE 3,56% dan DER 26,08%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulannya. 1. Harga saham GGRM paling mendekati harga terendah 5 tahun terakhirnya. GGRM dihargai Rp30.550 dan harga terendahnya 5 tahun terakhir adalah Rp29.850. Artinya hanya 2,29% lagi GGRM turun dan sampai ke harga terendahnya dalam 5 tahun terakhir. 2. LPKR menjadi saham dengan penurunan terbesar dari harga tertingginya yaitu 72,06%. 3. Semua saham yang dibahas mengalami penurunan IPS dibandingkan tahun sebelumnya. Meski WSKT IPS-nya tumbuh, tapi perusahaan masih mencatat net loss. 4. GGRM dan INTP menawarkan dividen yield yang besar dengan angka 6-8,5%. 5. GGRM dan INTP juga menjadi saham yang mempunyai DER di bawah 100%. Artinya, dua saham ini yang punya ekuitas lebih banyak dari utangnya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Thank you.